Halo teman-teman semuanya, setelah video hari ini, gue jamin lo bakal bisa ngomong secara instan, lebih jelas. Jadi setelah video hari ini, lo tinggal ngelakuin 3 hal doang. 1, datengin orang terdekat lo, mau itu keluarga, temen, pasangan, atau siapapun itu. Yang kedua, coba ngomong dengan 2 skenario. Yang pertama, nggak pakai trik yang kita bahas. Yang kedua, pakai trik yang kita bahas dalam video kali ini. Yang ketiga, lo tinggal tanya ke temen atau siapapun itu, kira-kira gue lebih jelas ngomong di skenario pertama atau di skenario yang kedua. Dan gue jamin, siapapun itu bakal bilang, yang kedua lebih jelas sih pas lo ngejelasin. Nah, kita bakal bahas gimana tekniknya. Jadi teknik ini itu terbagi menjadi 3 langkah atau 3 step. Langkah pertama dari teknik ini itu gue sebut sebagai the filler words atau kata-kata pengisi. Dan ini adalah hal yang dulu sering banget gue lakuin. Pernah gak sih ketika lo ngomong, lo tuh sering menggunakan kata-kata pengisi kayak kayak misalkan, San, opini lo gimana San tentang ide ini? Kalau kita lihat dari pertumbuhannya, kita sering ngelakuin hal itu kan, dan macam-macam. Ada orang yang pakai ada orang yang pakai ada orang yang pakai anu, jadi macam-macam. Oke. Cuman pertanyaannya adalah, Bang, pertanyaan pertama adalah, kenapa gue sering pakai kata-kata pengisi? Jadi kata-kata pengisi ini itu adalah sebuah kebiasaan, dimana kita tuh sebenarnya nggak enak bikin orang ngerasa harus menunggu apa yang bakal kita sampaikan. Ini kenapa? Makanya kalau lo lihat dalam film-film di Hollywood, misalkan John Wick deh, oke? Pokoknya tokoh-tokoh yang dimana mereka harus kelihatan mengintimidasi. Jarang banget mereka tuh ngomong kayak Jadi John Wick kalau misalkan datang, gue bakal cari lo. Nggak yang kayak gue bakal cari lo besok. Malah itu seringkali kita gunakan untuk mengekspresikan tokoh yang lagi ngerasa gugup, lagi ngerasa kayak nggak percaya diri, dan kayak dia tuh lagi anxiety. Biasanya itu yang sering kita gunakan. So, selain dari kebiasaan tersebut, oke? Yang kedua adalah, kenapa kata-kata pengisi ini itu bikin otak lawan bicara susah paham apa yang kita sampaikan. Gue bakal coba deh ngomong pakai kata-kata pengisi dan nggak pakai kata-kata pengisi. Dan gue pengen lo nilai, gue lebih jelas mana pas ngomong. By the way, ini dialog yang sama. Halo semuanya, kenalin nama gue Jason. Gue dari perwakilan digital marketing. Dan di sini kita bakal ngebahas tentang quantum mechanicum. Itu yang pertama. Oke. Karena yang kedua, kenapa kata-kata pengisi. Halo semuanya, kenalin nama gue Jason. Gue adalah perwakilan dari digital marketing. Dan di sini gue bakal ngebahas tentang quantum mechanical. Kira-kira lebih jelas yang pertama atau yang kedua? Kalau lo bilang yang kedua, ini penjelasannya. Ketika kata-kata gue masuk A, B, C, D, oke, masuk ke dalam otak pendengar, di sini otak. Yang terjadi adalah otak pendengar itu perlu memproses dulu. Jadi ini kata-kata gue, itu kan masuk ke kuping gue, di otak gue itu perlu diproses. Ini artinya apa sih kata-katanya? Nggak percaya? Coba gue bilang kayak gini. Gue suka banget cuaca dingin, terutama kalau gue pergi ke gunung. I like cold weather, especially when I go to mountain. Karena di sana, I usually go hiking, seeing stuff that I really want to see since I was a child. And it's so awesome to see those kind of stuff. Kira-kira kalau by the way, kalau teman-teman yang bisa bahasa Inggris pasti paham. Tapi kalau teman-teman yang nggak bisa pakai bahasa Inggris, paham nggak apa yang gue sampaikan? Nah, kalau jawabannya, ada yang gue nggak pahamin sih bang, itu karena kata-kata itu cuma kata. Jadi pas gue ngomong, itu cuma kata-kata. Tapi otak kita perlu nangkep kata-katanya dan diproses. Apa sih makna dari kata-kata ini? Jadi kalau misalkan ada kata-kata halo, semuanya, halo, orang bakal paham. Semuanya orang bakal paham. Otak kita itu bakal mikir,
Apa tuh artinya? Nah, itu yang bikin pesan kita jadinya kedengaran kurang jelas. So, menghilangkan kata-kata pengisi aja, itu bakal bikin omongan lo jauh lebih jelas banget. Oke, by the way, bagi lo yang nanya, Bang, terus gue harus prakteknya gimana Bang? 3 bulan ke depan? Tenang aja, kita bakal bahas di akhir video ini. Oke, so yang kedua, selain dari kata-kata pengisi, ini juga penting banget. Oke, yaitu adalah silence. Keheningan. Silence. Gue sering banget nemu, banyak orang yang kalau ngomong itu ngerap. Dan gue nggak bilang itu salah. Gue pribadi bahkan kadang kalau ngomong kecepatan. Bang, satu, kenapa kayak gitu? Karena orang yang ngomong cepat itu berusaha mengejar kecepatan pikiran mereka. By the way, sedikit informasi. Kecepatan pikiran lebih cepat daripada kecepatan mulut kita. Jadi kita nggak akan pernah bisa mengejar kecepatan pikiran kita. Kita nggak bisa mikir sambil ngomong. Kita harus mikir dulu, udah selesai, oke, intinya apa yang gue sampaikan di sini. Oke, so ketika kita ngomong cepat-cepat, yang terjadi sebenarnya itu ada sebuah konsep psikologis yang disebut sebagai fatigue, cognitive fatigue. Ini nggak kelihatan sih tulisannya, gue jamin karena ada lampu. Tapi teman-teman semuanya ya, gue bakal coba jelasin. Oke, semoga kelihatan ya. Cognitive fatigue basically adalah, gue bakal jelasin pakai analogi aja biar gampang dipahami. Oke. Belum lama ini, gue belajar boxing. Tenang aja, ini masih ada hubungannya sama cognitive fatigue. Pas gue belajar boxing, gue harus belajar ngejab. Oke, ini namanya ngejab. Awal-awal gue mikir, oh ini gampang nih, kalau mukul-mukul gini doang mah, gitu kan. Tapi lama-lama, otot gue tuh capek banget, serius. Seiring gue ibaratnya makin cepat ngejabnya, makin cepet capek banget otot gue. Tapi kalau misalkan gue ke kiri ke kanan, gue ngejab, terus gue mundur lagi, ngejab, terus mundur lagi, pelan-pelan gitu kan, ngejab, terus mundur lagi, otot gue itu lebih gak capek. Yang menariknya adalah otak manusia itu sebenarnya aslinya adalah di sini otak manusia. Tebak ini apa? Apa sih otak manusia itu? Apakah tulang, sendi? Otak manusia itu adalah otot. Oke. Nah, berarti bisa capek gak? Bisa gak sih? Kalau otot itu bisa capek gak sih? Oke. Otak manusia itu bisa ngalamin capek, cuman bukan lebih ke arah fisiologisnya, tapi lebih ke arah mental activity-nya. Dalam artian adalah, ketika gue ngejab terlalu cepat, otak gue capek. Ketika otak gue ngedengerin informasi yang terlalu cepet banget, dan gue berusaha pengen pahamin apa yang diomongin, otak gue bakal cepet capek. Dan ini berkebalikan banget ketika gue ngedengerin omongan yang lebih pelan. Ketika ada orang yang ngomongnya lebih pelan, satu, gue lebih mudah paham apa yang dia sampaikan. Karena dia ngasih waktu bagi otak gue untuk bisa memahami apa yang dia sampaikan. Jadi gue nggak harus ngejar terus-terusan apa yang dia sampaikan. Jadi otak gue lebih rileks. Dan gue bakal coba kasih contoh secara langsung, tentang ngomong cepet ini dan ngomong gak cepet. Misalnya ngomong kayak gini, kalau ini gue kalau ngomongnya cepet. Thank you semuanya. Kenalin, nama gue Jason Stanley, dan pada kali ini gue bakal ngebahas tentang apa sih itu quantum mechanism. Di quantum mechanism ini kita bakal ngebahas chapter 1 dan chapter 2 juga. Chapter 1 itu adalah apa sih yang harus kita pahamin tentang itu yang pertama. Dan ini yang kedua. Teman-teman semuanya. Di bagian sini, kita bakal ngebahas tentang quantum mechanical. Apa sih quantum mechanical itu? Ada yang punya ide? Apa itu quantum mechanical? Quantum mechanical basically adalah, pas gue ngomong kayak gitu, pesan gue lebih mudah dipahami. Dan pas lo mendengar, pasti ada beberapa pertanyaan. Bang, lo kan cuman gak pakai kata-kata pengisi. It's yang menariknya. Yang menariknya adalah, kata-kata pengisi seringkali kita gunakan untuk mengisi keheningan. Masih ingat? Keheningan. Nah, malah kebalikannya.
Kalau kita pengen bikin orang mudah paham apa yang kita sampaikan, malah seharusnya itu harus ada keheningan antara jeda kalimat kita. Jadi pas gue ngomong kayak gini, harusnya ada keheningan kayak barusan. Nah, keheningan itu yang walaupun cuma sebentar doang, itu bakal bikin otak lawan bicara punya waktu buat meresapin, oh, barusan dia ngomong ini. Jadi otak dia itu bakal lebih rileks pas ngedengerin omongan kita. Yang berarti bakal bikin pesan kita jauh lebih jelas. Step yang ketiga yang bakal bikin omongan kita jauh lebih jelas adalah ketika kita itu bisa ngomong 3 sampai 5 kata per sekali ucapan. Kalau misalkan gue ngomong kayak gini, itu 6 kata barusan. Tapi kalau gue ngomong kayak gini, itu barusan 3 kata, jeda 2 kata. Jadi gue ngomong cuma per sekali ucapan, itu 3 sampai 5 kata. Maksimal 5 kata. Ketika lo ngomong kayak gitu, itu bakal bikin apa yang lo sampaikan, satu, kedengeran jauh lebih jelas. Yang kedua, lawan bicara juga bakal lebih mudah paham apa sih yang pengen lo sampaikan. Karena otak mereka punya waktu untuk mencerna apa yang baru aja lo omongin barusan. Nah, yang gue pengen lo lakuin dalam 30 hari ke depan adalah tolong setiap hari lo ngerekam diri lo, simple aja. 10 menit aja setiap harinya. 10 menit aja setiap harinya. Yang dimana selama 10 menit setiap hari ini lo ngomong bebas, ngomongin apapun. Hobi lo, topik kesukaan lo, gue baru aja ngalamin A, B, C, D, E, F, G, apapun itu. Tapi lo ngomongnya harus ada 3 trik ini. Dan setelah video hari ini, coba deketin satu orang, siapapun itu. Lakuin 2 skenario ngomong. Yang pertama, skenario ngomong yang biasa kita lakuin, pakai kata-kata pengisi dan segala macamnya. Dan skenario yang kedua, itu nggak pakai silence, kata-kata pengisi, dan 3-5 kata per sekali ucapan. Ini bakal bikin pesan kita jauh lebih jelas banget. By the way, kalau misalkan lo pengen lebih serius lagi, investasi skill komunikasi, bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap belibet, bahkan bisa nguasain skill komunikasi. Kayak leadership communication, sales communication, karisma, storytelling, influence communication, retorika, dan masih banyak banget lainnya. Semua skill komunikasi yang lo perluin dalam kehidupan lo. Lo bisa cek program gue, namanya Communication Mastery. Di sana lo bakal belajar segala jenis skill komunikasi yang lo perluin dalam kehidupan lo dalam 20 jam lebih pembelajaran intensif yang semuanya juga bakal di-cover dalam 30 days result guarantee. Yang kalau misalkan dalam 30 hari ke depan lo nggak ada perubahan apapun, tenang aja, uang lo bakal gue refund 100%. Stanley Academy juga udah ngebantu 1.300 orang lebih, makanya kita pede banget dengan produk kita. Jadi kalau misalnya lo pengen cek lebih lanjut produk atau program ya, lo bisa cek nanti di pin komentar di bawah. Thank you semuanya, see you, bye-bye.